Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fahmi Erlangga dengan NPM 1811060449 dari kelas Biologi I, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Saya akan membawakan materi yang berjudul antibiotik dalam menyelesaikan tugas mata kuliah bioteknologi. Yang pertama ada pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungi, virus maupun produk dari makhluk hidup, seperti enzim, alkohol, antibiotik, dan asam organik, yang dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Kemudian ada pengertian antibiotik. Antibiotik sendiri adalah suatu zat yang dihasilkan oleh organisme lain yang ada di sekitarnya. Antibiotik dapat diperoleh dari jamur atau bakteri yang diproses dengan cara tertentu. Antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Kemudian ada definisi antibiotik. Menurut asalnya, antibakteri dapat dibagi menjadi dua, yaitu antibiotik dan agen kemoterapeutik. Antibiotik merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang mempunyai kemampuan dalam larutan encer untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme. Seperti contohnya penisilin, cephalosporin, chloramphenicol, tetrasiklin, dan lain-lain. Ada peran bioteknologi dalam antibiotik. Bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip yang dibuat saat pertumbuhan mikroorganisme yang menghasilkan antibiotik dan menunjukkan grafik menurun. Metabolisme sekunder dan produksi mikroorganisme berlangsung lebih lambat daripada metabolisme primer. Kemudian ada penggolongan antibiotik. Infeksi bakteri terjadi bila bakteri mampu melewati barrier mukosa atau kulit dan menembus jaringan tubuh. Pada umumnya, tubuh berhasil mengeliminasi bakteri tersebut dengan respon imun yang dimiliki. Tetapi bila bakteri berkembang baik lebih cepat daripada aktivitas respon imun, maka akan terjadi penyakit infeksi yang disertai dengan tanda-tanda inflamasi. Kemudian ada penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimia. Ada beta-lactam, penisilin, tetrasikilin, makrolida, chloramphenicol, aminoglikosida, sulfonamida, quinolone, glikopeptida, antimikrobakterium, isonoid, rifampicin, pyrazinamid, dan golongan lain. Selanjutnya ada berdasarkan mekanisme kerjanya, antibiotik bisa diklasifikasikan. Yang pertama, untuk menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri. Dinding sel bakteri terdiri dari polipeptidoglikan, yaitu suatu kompleks polimer mukopeptida. Yang kedua ada memodifikasi atau menghambat sintesis protein. Sel bakteri mensintesis berbagai protein yang berlangsung di ribosom dengan bantuan mRNA dan tRNA. Kemudian yang ketiga ada menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat, misalnya trimetoprim dan sulfonimid. Pada umumnya antibiotik ini bersifat bakteriostatik. Yang keempat ada mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat, misalnya quinolone, nitrofuransion. Yang kelima ada mempengaruhi permeabilitas membran sel bakteri. Kemudian ada prinsip penggunaan antibiotik. Nah, pada penggunaan antibiotik ini yang rasional didasarkan pada pemahaman dari banyak aspek penyakit, infeksi, faktor yang berhubungan dengan pertahanan tubuh pasien, identitas, virulensi, dan kepekaan mikroorganisme, yang mana farmakokinetika dan farmakodinamika dari antibiotik. Kemudian ada mikroorganisme penghasil antibiotik. Nah, pada bagian ini mikroorganisme penghasil antibiotik tersebar dalam berbagai golongan yang meliputi bakteri dan fungi. Nah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.